Ada luka yang tak bisa disembuhkan, ada warisan yang tidak berbentuk harta, dan ada kutukan yang berjalan diam-diam dari generasi ke generasi berikutnya. Hereditary bukan sekedar film horor, dia adalah pengalaman. Dia bukan tentang setan yang melompat dari sudut gelap, yang mewariskan diri dalam darah dan daging. Kematian, kesedihan, kehilangan. Itulah pembuka kisah ini. Tapi yang sesungguhnya mengintai jauh lebih tua dan lebih lapar. Seorang ibu meninggal dunia, anak-anak dan cucunya melanjutkan hidup, tanpa tahu bahwa mereka bukan lagi tuan atas nasib mereka sendiri. Karena sejak lama, hidup mereka sudah dipersembahkan kepada sesuatu yang tak bisa ditolak dan tidak bisa dihentikan. Selamat datang di Hereditary, sebuah cerita tentang keluarga yang tidak hanya kehilangan, tapi dilenyapkan. Ani seorang ibu, seniman pembuat miniatur, dan sosok yang kelihatan tenang dari luar. Tapi di dalam, Ani penuh dengan luka masa lalu. Ia baru saja kehilangan ibunya, dan sejujurnya, dia tidak terlalu bersedih. Itu karena hubungan mereka begitu rumit, dan perlahan, masa lalu itu akan kembali menghantuinya. Steve, suami Ani, seorang psikiater yang rasional dan tenang. Dia berusaha menjaga keluarganya tetap stabil, tapi justru karena terlalu logis, ia tak pernah benar-benar melihat bahaya yang datang. Anak remaja mereka, Victor, tipikal anak SMA yang sedikit pemberontak, lebih peduli ke teman dan pesta. Tapi di balik sikap yang santai, Peter akan menjadi pusat dari kekuatan yang gelap yang sedang tumbuh di rumah ini. Anak perempuan mereka, Charlie. Charlie berbeda. Ia pendiam, suka menggambar makhluk aneh, dan sering membuat suara dari lidahnya. Dia punya hubungan yang sangat dekat dengan neneknya, mungkin terlalu dekat, dan kematiannya akan membuka pintu ke mimpi buruk yang sesungguhnya. Ibu dari Annie, yaitu Ellen, meninggal di awal film ini. Kematian bukan berarti akhir baginya. Dia adalah kunci dari semua teror yang akan menghancurkan keluarga ini. Mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya, tapi di balik setiap ucapan, setiap tatapan, dan setiap rahasia yang disimpan, ada sesuatu yang sedang tumbuh, sesuatu yang diwariskan, dan sesuatu yang tak bisa dihindari. Kita membuka film ini dengan suasana berkabung. Sebuah obituari terpampang di layar. Eden Lake, seorang ibu dan seorang nenek, telah meninggal dunia. Dan seperti banyak kematian dalam keluarga, keheningan dan rasa kehilangan mulai menyelimuti rumah keluarga Graham. Annie berdiri di depan mimbar pemakaman, memberi pidato singkat untuk ibunya, tapi nada suaranya dingin. Jarak emosionalnya terasa. Ia menyebut sang ibu sebagai orang yang tertutup, bahkan dari keluarganya sendiri. Kami tidak terlalu dekat, katanya. Dan sejak itu, kita tahu ini bukan keluarga yang hangat. Ada rahasia yang belum terungkap. Charlie, anak bungsu Annie, tampak berbeda dari anak-anak seusianya. Di pemakaman, ia mengamati sekelilingnya dengan wajah kosong. Tatapannya berhenti pada sekelompok orang tua yang memandangi peti neneknya. Dengan ekspresi aneh, mereka tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Dan satu hal lagi, Charlie terlihat membawa sebatang coklat. Meski ia punya alergi kacang, kebiasaan kecil yang nanti akan punya dampak besar. Kembali ke rumah, Annie yang terlihat tampak stres. Di ruang kerja pribadinya, ia kembali membuat miniatur, termasuk rekonstruksi adegan di rumah sakit saat ibunya meninggal. Bahkan, kematian dibuat dalam bentuk kotak kecil. Baginya, ini mungkin bentuk terapi, atau mungkin sebagai pelarian. Malam itu, Annie masuk ke kamar Charlie. Kamar itu penuh dengan hasil gambar dan kerajinan tangan aneh yang dibuat Charlie sendiri. Annie mendekati Charlie yang sedang meringkuk di tempat tidur. Matanya mengamati anak perempuannya, mencoba mendekat secara emosional. Namun, suasananya terasa sedikit canggung. Annie berkata dengan lembut, "Kau tahu kalau kau cucu kesayangannya." Charlie tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap sisi lain, lalu berkata, "Siapa yang akan menjagaku jika ibu sudah tiada?" Pertanyaan itu sederhana, tapi aneh, seakan-akan Charlie tidak percaya pada siapapun. Dan dengan nada sangat jujur, ia berkata, "Nenekku yang bilang, aku seharusnya menjadi anak laki-laki." Di tengah malam yang hening, Annie masuk ke ruangan kerjanya dan melihat barang-barang milik ibunya. Ia lalu menyalakan lampu. Semua masih rapi. Di dalamnya, Annie mulai membuka kotak demi kotak barang-barang peninggalan ibunya. Di sana, Annie juga menemukan sebuah album foto. Dan di sana juga, Annie menemukan sebuah buku catatan spiritual milik ibunya. Yang dimana isinya terdapat sebuah pesan dari Ellen untuk anaknya sendiri yaitu Annie. Yang berkata, "Maafkan aku atas semua hal yang tak bisa aku ceritakan padamu. Tolong jangan benci aku, dan coba untuk tidak putus asa atas semua kehilanganmu. Kamu akan melihat pada akhirnya bahwa semua itu sepadan. Pengorbanan kita akan ada artinya dibandingkan dengan ganjaran yang akan datang." Setelah Ani membaca pesan itu, ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan tersebut.
Perlahan, ia mematikan lampunya. Dan saat ia berdiri di depan pintu, bersiap untuk pergi, ada sesuatu yang membuatnya berhenti. Matanya menatap ke arah kegelapan di pojok ruangan. Samar-samar, seperti ada seseorang berdiri diam di sudut, tak bergerak dan tak bersuara. Ani menyipitkan matanya untuk melihat lebih jelas. Dan ya, itu adalah sosok ibunya. Ellen berdiri membisu, hanya menatap. Tubuhnya seperti diselimuti bayangan, tapi wajahnya terlihat sangat jelas, tenang dan datar, seakan sedang menunggu. Ani pun terdiam, matanya membelalak. Lalu, saat Ani menyalakan lampu ruangan tersebut, sosok itu pun ikut menghilang. Kemudian, film diperlihatkan. Charlie duduk di kelas sekolah menengahnya. Ia tidak mendengarkan pelajarannya. Di mejanya, Charlie sibuk dengan mainan kecil miliknya tersebut. Charlie tidak tertawa, tidak bicara dengan temannya. Ia seperti hidup di dunianya sendiri. Dan tiba-tiba, seekor burung menabrak jendela dengan keras. Seluruh siswa pun kaget, termasuk Charlie. Saat jam istirahat, Charlie keluar ke halaman. Ia menemukan bangkai burung yang mati. Lehernya patah akibat menabrak jendela. Alih-alih merasa kasihan, Charlie mengambil gunting kecil dari sakunya dan mulai memotong kepala burung itu dengan tenang. Tak ada rasa takut, jijik atau emosi. Dan yang lebih mengerikan lagi, dari kejauhan, ada sosok perempuan misterius yang sedang memperhatikan Charlie dari seberang pagar. Dia berdiri diam, tersenyum samar. Momen ini mengungkapkan sisi gelapnya Charlie. Dia bukan hanya aneh, tapi seperti dipengaruhi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan burung yang mati itu bukan kebetulan. Itu simbol dari apa yang akan terjadi. Sesuatu akan menabrak keluarga ini, dan akan ada kepala yang dikorbankan. Hari itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ani berjalan melewati lorong lantai, sambil melirik ke arah kamar ibunya yang seharusnya tertutup. Tapi hari itu, pintunya justru terbuka, karena ia yakin sudah menutup pintu itu sebelumnya. Kamar itu kosong, sunyi dan tenang, dan peninggalan ibunya yang belum sepenuhnya dibereskan. Ani melangkah masuk, lalu pandangannya tertuju pada lantai dekat tempat tidur, dan di bawahnya terdapat sebuah simbol aneh berbentuk segitiga. Steve yang tahu hal itu langsung mengunci ruangan itu. Beberapa saat kemudian, Peter memberikan telepon dan mengatakan dari pihak pemakaman ingin bicara. Yang dimana ternyata makam ibunya Annie telah rusak. Setelah menutup telepon, ia tidak segera memberitahu Annie. Mungkin karena tidak ingin menambah beban emosional istrinya. Atau mungkin ia sendiri tidak bisa mempercayainya. Karena ini bukan sekedar vandalisme. Ini terasa seperti bagian sesuatu yang lebih besar dan lebih jahat. Malam itu, Annie memarkirkan mobilnya di depan sebuah gedung, tempat pertemuan sekelompok duka cita diselenggarakan. Annie masuk ke dalam sendirian. Ruangannya penuh kursi yang ditata melingkar. Orang-orang duduk diam, sebagian dengan wajah kosong, sebagian dengan mata yang sebam. Setelah beberapa orang berbicara, kini giliran Annie akan memperkenalkan diri. Dan kemudian mulai bercerita. Ia menceritakan bahwa ibunya Ellen adalah orang yang sangat pribadi, sangat sulit didekati. Kemudian, Annie mulai mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, riwayat penyakit mental dalam keluarganya. Ayahnya meninggal karena kelaparan. Dia menderita depresi berat, sedangkan kakaknya bunuh diri dengan menggantung diri di kamar ibunya. Dia menderita skizofrenia dan percaya bahwa ibu saya berusaha memasukkan orang ke dalam tubuhnya. Orang-orang dalam ruangan itu mendengarkan, sebagian menunduk. Andi tertawa kecil dengan getir. Beberapa hari setelah menghadiri grup duka cita, Ani kembali ke rutinitas sehari-hari, meski pikirannya belum cukup tenang. Suatu sore, Peter mendapatkan pesan dari teman sekelasnya. Ada pesta di malam itu, dan ia ingin pergi. Ia mendekati ibunya dan berusaha meminta izin, tapi Annie memaksa Peter untuk membawa Charlie bersamanya. Peter terpaksa menurut, meski terasa janggal. Charlie sendiri enggan tapi akhirnya ikut. Di pesta itu, Peter langsung berbaur dengan teman-temannya. Ia masuk ke kamar atas dan mulai menghisap narkobanya bersama dengan seorang gadis. Tapi, ada Peter yang lupakan adalah bahwa Charlie punya alergi kacang yang cukup parah. Beberapa saat setelah memakan kue, Charlie mulai kesulitan bernapas. Dengan panik, Peter menggendong Charlie ke mobil. Ia melajukan mobilnya secepat mungkin, menyusuri jalanan sepi di malam hari, mencoba membawa adiknya ke rumah sakit. Charlie semakin panik. Ia membuka jendela dan menjulurkan kepalanya keluar, mencoba menghirup udara. Namun tiba-tiba, seekor rusa mati terletak di jalan. Peter memanting setir ke kanan, dan saat juga
Mobilnya berhenti mendadak. Peter terdiam, tidak menoleh, tidak berteriak, dan tidak menangis. Ia hanya duduk diam, matanya kosong, syok berat dan ketakutan. Tanpa melihat ke belakang, ia perlahan mengemudi pulang, meninggalkan jasad adiknya di kursi belakang. Keesokan paginya, suasana rumah yang sangat hening, lalu terdengar teriakan memilukan dari Annie. Suara yang sangat nyata, brutal dan menyayat hati. Ia menemukan kepala Charlie telah terpenggal, dan tubuhnya sudah kaku di dalam mobil. Sementara Peter masih terdiam di tempat tidurnya, penuh rasa bersalah tak tertahankan. Pemakaman Charlie digelar dengan suasana yang duka yang berat. Annie terlihat hancur, Peter yang trauma, dan Steve yang putus asa. Kematian Charlie bukan sekedar tragedi, melainkan ritual pengorbanan yang tidak mereka sadari. Setelah kematian Charlie, Annie tampak masih tidak mampu mengatasi rasa dukanya. Suatu hari, Annie berhenti di luar gedung, tempat kelompok duka cita pernah diadakan. Ia hanya duduk di mobil, memandang gedung itu, ragu-ragu untuk masuk. Ia tidak benar-benar keluar atau mengikuti pertemuan, tapi jelas ada keinginan dalam dirinya untuk mendapatkan bantuan. Tiba-tiba, seseorang mengetuk jendela mobilnya. Annie kaget, lalu menurunkan kaca jendela. Ternyata itu Joan, wanita parubaya yang juga kelompok dari grup duka cita tersebut. Joan menyapa dengan hangat. Annie, yang biasanya tertutup, tiba-tiba membuka diri. Dia mengaku bahwa dirinya Charlie baru saja meninggal, dan ini membuatnya jauh lebih hancur daripada ketika ibunya meninggal. Joan langsung berubah ekspresinya, dari ramah menjadi sangat simpatik. Annie terlihat sangat rapuh. Ia mengatakan bahwa ia merasa begitu bersalah dan hancur, dan tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Joan langsung memberi dukungan. Joan langsung merogok tasnya, mengeluarkan secari kertas dan memberikannya ke Annie. Annie menerima kertas itu, sedikit ragu tapi mengangguk. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan emosional mereka di parkiran gedung duka cita, Annie memutuskan untuk menerima undangan Joan. Hari sudah sore, ketika ia mengetuk pintu rumah Joan, sebuah rumah kecil sederhana dengan suasana yang sangat hangat, penuh dengan cahaya alami. Joan membuka pintu itu dengan senyum lebar. Annie masuk ke dalam rumah Joan. Akhirnya, Annie mulai meluapkan kesedihannya. Ia bicara tentang Charlie, menceritakan semuanya kepada Joan. Di malam harinya, hanya terdengar suara garpu dan sendok yang menyentuh piring. Di meja makan, Annie, Steve, dan Peter duduk dalam diam. Peter terlihat gelisah, menunduk dan makan dengan pelan. Annie duduk kaku, wajahnya tegang, dan ada kemarahan yang tertahan. Setelah beberapa detik keheningan yang menyiksa, Peter mencoba berbicara. Dengan suara pelan ia berkata, "Ibu, kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu mau marah?" Annie langsung terpaku, memandang Peter, dan akhirnya meledak secara emosional. Well, now your sister is dead. Don't you ever raise your voice at me. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Peter merasa terpojok, mencoba membela dirinya, dan berkata, "Tapi bukannya kamu yang menyuruh dia pergi bersamaku?" Di tengah situasi yang panas, Steve mencoba menerai pertengkaran mereka. Hari itu, Annie baru saja keluar dari sebuah toko alat seni dan kerajinan. Tangannya membawa kantong plastik belanjaan. Ia berjalan ke arah mobilnya di parkiran. Tanpa sengaja, Annie bertemu dengan Joe di parkiran tersebut. Joe tampak bersemangat, hampir seperti anak kecil yang ingin menunjukkan mainan baru. Annie terlihat penasaran. Joan lalu mulai bercerita cepat dan penuh emosi. Dia mengaku telah diajari oleh seseorang sebuah cara untuk berkomunikasi dengan orang yang telah meninggal. Annie pun agak bingung dengan perkataan Joan. Joan pun melanjutkan, dia benar-benar bicara dengannya. Dia melihatnya, dia memindahkan gelas. Annie mulai gelisah, merasa topik ini aneh. Tapi Joan terus berbicara, tampak sangat yakin apa yang dia katakannya. Kemudian, Joan mengajak Annie ke rumahnya untuk membuktikan perkataannya. Annie sempat ragu, tapi ia tidak langsung menolaknya. Joan mendesaknya dengan suara sangat lembut dan sangat intens. Karena Annie orangnya tidak enakan, ia akhirnya menurut saja. Annie tiba di rumah Joan masih dengan ekspresi ragu. Joan menyambutnya penuh semangat, seperti seseorang yang telah menemukan kebenaran. Ruang tamu itu tampak gelap dari biasanya. Lampu dimatikan, hanya lilin yang menyala di meja kecil bundar. Di atas meja, terdapat sebuah gelas kaca. Annie terlihat canggung. Ia memejamkan matanya, meletakkan tangannya di atas meja, menyentuh gelas dengan ujung jarinya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Annie mengamati dalam diam, dan tiba-tiba, gelas itu bergerak sedikit. Annie pun terkejut. Joan justru tersenyum, nyaris menangis.
Gelas kemudian bergerak lebih jelas. Annie melihat itu semakin panik. Kemudian, Joan meminta Lois untuk memberikan tanda lain dengan menulis papan tulis telah dipersiapkan sebelumnya. Tapi Annie benar-benar ketakutan, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya gemetaran. Kemudian, saat Annie sudah tidak kuat untuk melihat semua ini, pada saat ia akan pergi, Joan memberikan sebuah kertas mantra dan sebuah lilin kepada Annie jika Annie ingin berkomunikasi dengan Charlie. Namun, Annie harus berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya saat ritual ini dilakukan. Betapa syoknya Annie saat mendengar suara yang dilakukan Charlie di masa hidupnya. Di malam hari, saat rumah dalam keadaan gelap dan sunyi, Annie terbangun perlahan membuka matanya. Kemudian, ia menyadari sesuatu. Ada suara kecil dan berulang, seperti gerakan kaki-kaki kecil. Dan benar saja, barisan semut kecil yang banyak sekali menuruni dinding dan masuk ke dalam ruangan. Mereka berbentuk garis, bergerak ke arah tertentu, menuju ke ruang Peter. Tanpa berkata apa-apa, Annie berdiri dari tempat tidur dan mengikuti jejak semut itu. Dan betapa syoknya Annie, ratusan semut sedang berjalan di wajah Peter, masuk ke dalam mulutnya, ke matanya, dan merayap pipi serta tubuhnya. Tampak sangat menjijikan dan sangat tidak masuk akal. You were sleepwalking. What are you doing? Ternyata, semua itu hanya halu. Saat Peter menanyakan apa yang ibu lakukan, tiba-tiba saja Annie keceplosan dan berkata bahwa dirinya tidak ingin menjadi seorang ibu. Dan sebenarnya, Annie dipaksa oleh ibunya untuk mempunyai anak. Bahkan saat sedang hamil, Annie berusaha melakukan abrasi, namun selalu gagal. Mendengar hal itu, Peter syok parah dan menganggap ibunya berusaha menghabisinya. Tiba-tiba saja, Annie terbangun dari tidurnya. Semua itu hanyalah mimpi, namun efeknya terasa sangat nyata. Wajahnya pucat, matanya bingung. Mimpi itu terasa seperti kenyataan yang ditahan oleh alam bawah sadar. Beberapa saat kemudian, terlihat gelisah namun bersemangat, seperti seseorang baru saja menemukan jawaban besar. Sementara Steve sangat skeptis, dan Peter bingung serta gugup, belum paham apa yang akan terjadi. Ia meletakkannya di tengah meja, seperti atap kecil. Steve terlihat frustasi dan menggilangkan kepalanya. Annie mengajak mereka untuk bergandengan tangan. Peter pun ragu-ragu, tapi akhirnya mengikutinya. Annie menutup matanya dan mulai membisikkan kata-kata pemanggilan roh. Tiba-tiba saja, gelas kaca itu bergerak dengan sendirinya. Dan merasa sudah terhubung, Annie mempersiapkan buku dan meminta untuk menggambar. Dan mungkin merasa takut, Steve yang berniat untuk menyudahi semua ini. Setelah kejadian itu, Annie semakin larut. Ia menunduk dan berbicara, seakan-akan Charlie ada di dalam hadapannya. Tapi Annie seolah kerasukan energi, matanya terbuka besar dan wajahnya berubah. Ia mulai berbicara dengan nada yang berbeda, seperti suara Charlie sedang bingung dan ketakutan. Mom? Sontak, Steve memuak dengan apa yang dilakukan Annie. Di esok paginya, Peter duduk di kursi di ruang kelasnya, mencoba fokus mengikuti pelajaran. Namun, pikirannya terasa jauh, gelisah tidak bisa diam, dan tiba-tiba sebuah kilatan cahaya muncul. Di tengah keanehan, Peter pun pura-pura pergi ke toilet. Setelah tiba di rumah, Steve heran dengan bau yang menyengat di rumah ini. Setelah dia mengecek ruangan kerja Annie, ia pun syok melihat Annie menghancurkan semua pekerjaannya. Tak cuma itu, dia juga heran dengan miniatur dengan tanpa kepala. Di tengah malam, Annie duduk terlihat kebingungan. Secara bersamaan, ia mendengar seperti ada seseorang yang menggambar di kamar Charlie. Sontak Annie pun kaget saat melihat buku Charlie sedang menggambar dengan sendirinya. Sementara itu, Peter sedang tidur, dan tiba-tiba saja, suara khas lidah Charlie terdengar pelan samar dari kejauhan. Dan di sana, terdapat sosok kecil berdiri diam, dan tiba-tiba saja di tengah rasa syok, Peter berkata jika dia melihat sosok Charlie di pojok ruangan. Setelah mendengar cerita Peter, Annie merasa sesuatu yang jahat sedang mengincar Peter. Beberapa saat kemudian, entah apa yang terjadi, ketika ia mencoba membuang buku itu ke dalam perapian, tangannya tiba-tiba saja ikut terbakar secara ajaib. Di esok paginya, Annie bermaksud ke rumah Joan untuk meminta bantuan. Dan rupa-rupanya, Joan sedang melakukan sebuah ritual dengan menggunakan foto Peter. Annie mundur beberapa langkah, frustasi di depan pintu Joan. Ada karpet familiar. Ia menunduk, matanya menyipit. Karpet itu terlihat seperti buatan ibunya, Ellen.
Annie menatapnya lama, seperti baru sadar semuanya mulai terhubung. Sementara di sisi lain, terlihat Peter sedang beristirahat, dan terdengar seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Sontak, Peter pun heran melihat seseorang mama yang sedang berteriak-teriak, memanggil namanya. Kembali ke Annie, yang baru saja kembali ke rumah, terlihat ia sedang panik bergegas mengecek barang-barang milik ibunya. Lalu, ia menemukan buku-buku tentang spiritual dan pemanggilan roh. Halaman-halaman dalamnya berisi simbol-simbol kuno, tata cara pemujaan, dan gambar entitas jahat, termasuk satu nama yang terus muncul, Paiman. Wajah ini menegang. Ia membalikkan halaman-halaman berikutnya dan menemukan gambar-gambar ritual, penjelasan tentang transmigrasi roh, dan catatan tentang bagaimana roh Paiman membutuhkan wadah laki-laki. Di bagian lain jurnal, ia menemukan foto-foto ibunya, Ellen, bersama John dan beberapa wanita lainnya. Semuanya tersenyum dan apa yang tidak seperti ritual sekte sesat. Ia mulai mengerti, ibunya tidak hanya eksentrik, tapi merupakan bagian dari kelompok pemuja iblis. Hingga selesai mengecek barang-barang ibunya, tiba-tiba Eddie penasaran dengan bau yang tidak sedap dari loteng rumah itu. Ia masuk sepenuhnya ke loteng. Lantainya dipenuhi dengan lalat yang berterbangan. Annie menutup mulut dan hidungnya dengan tangga sambil berjalan perlahan, menyusuri ruangan yang sempit dan berdebu. Kemudian, ia berhenti. Sinar senter menyoroti suatu sudut di loteng. Sontak itu membuat Annie syok karena ia menemukan sebuah mayat dan tampak kepala. Tubuh terlentang, menghitam dan mulai membusuk. Di atasnya, terdapat sebuah simbol aneh, lambang yang juga pernah dilihat Annie di buku ibunya. Di sekolah, Peter duduk di bangkunya, mencoba mengikuti pelajaran, namun ada kekosongan di wajahnya. Pikirannya jauh dan tubuhnya tampak kelelahan. Peter mulai mengangkat tangannya pelan-pelan, tapi gerakan itu tidak normal. Tangan itu seperti dikendalikan sesuatu di luar dirinya. Sontak, semua orang heran melihat Peter yang berperilaku aneh. Setelah kejadian tersebut, pihak sekolah memberitahu Steve kejadian yang menimpa Peter. Mendengar hal itu, Steve bergegas menjemputnya. Hingga saat tiba di rumah, Annie shock parah melihat keadaan Peter yang sudah tidak sadarkan diri. Lantas, Steve berkata, jika menurut pihak sekolah, kejadian ini merupakan ulah Peter sendiri yang terlihat seperti orang depresi. Saat berada di kamar, Annie berusaha memberitahu Steve jika dirinya baru saja menemukan jasad tanpa kepala di atas loteng. Namun, ia merasa jika jasad itu sangat mirip dengan ibunya. Steve benar-benar terpaku dan tidak percaya apa yang ia dengar. Steve terlihat terkejut dan kesal, mencoba tetap tenang, tapi emosinya naik. Steve mulai kehilangan kesabarannya. Dengan wajah yang hampa dan penuh keenggaan, naik ke atas loteng. Setelah mengeceknya, Steve shock parah dengan jasad mertuanya yang berada di loteng. Lalu, tiba-tiba saja, Steve curiga jika Anila selama ini yang membongkar makam ibunya. Annie yang gemetaran tetap mencoba menjelaskan jika bukan dirinya di balik semua ini. Annie pun berkata, aku tidak membawa mayat itu ke atas loteng. Steve tidak berkata apa-apa, hanya terus menatap Annie. Ia tampak ingin menangis dan juga ingin marah. Lalu, Annie dengan cepat mengambil buku sketsa Charlie yang penuh gambar mengerikan. Ia menunjukkan buku itu kepada Steve. Annie berkata jika ia sudah pernah membakar buku itu, tapi dirinya juga ikut terbakar. Kemudian, Annie meminta Steve untuk membakar buku itu agar mengakhiri kutukan ini. Steve yang ragu pun mengurungkan niat itu. Akhirnya, dalam keputusasaan, Annie merebut buku itu kembali. Ia lalu melempar buku itu ke dalam api. Steve tiba-tiba terbakar hidup-hidup. Tubuhnya langsung tersulut api secara spiritual, membara dalam sekejap, seperti dikendalikan kekuatan yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, kini Annie dibawa kendali sesuatu. Setelah peristiwa mengerikan di ruang keluarga, Peter terbangun perlahan di tempat tidurnya. Sesuatu terasa tidak benar, tapi tidak jelas apa itu. Peter tidak menyadari sosok ibunya berdiri diam, menempel di langit dalam kegelapan, hampir tak terlihat. Ia tidak menyadari bahwa ibunya sedang memperhatikannya dari atas. Peter kemudian menuju ke ruang keluarga. Betapa syoknya Peter ketika melihat mayat ayahnya yang sudah hangus terbakar yang tergeletak di lantai. Di tengah kepanikan, Peter langsung berlari ke atas, ke loteng, menghindari ibunya. Peter bernapas dengan terengah-engah, tubuhnya gemetaran, lalat kembali berdengung. Ia melihat sekeliling dindingnya. Ruangan itu dipenuhi lilin dan simbol aneh. Rasa ini semua hanya mimpi. Peter berusaha berpikir positif. Akan tetapi, lalu Annie muncul di langit,
mengambang dan melukai dirinya sendiri. Peter menatap dan tak mampu bergerak, tak mampu bicara. Peter dalam ketakutan melompat keluar jendela, melemparkan diri ke bawah. Lalu, tiba-tiba saja cahaya aneh masuk ke dalam tubuh Peter. Ia perlahan bangun, bukan lagi sebagai Peter, tapi sebagai sosok baru. Peter yang kini sudah kerasukan berjalan perlahan, menengadah menatap ke rumah pohon, dan lampu redup menyala hangat di dalam. Namun, auranya terasa aneh dan tidak wajar. Ia menaiki tangga kayu menuju ke rumah pohon dengan tatapan kosong. Dinding-dindingnya dihiasi lilin, simbol aneh, dan patung dengan mahkota. Di ruangan itu, terdapat 9 orang tidak berbusana, berdiri membungkuk, menyembah tubuh mereka mematung tanpa ekspresi. Semuanya menghadap ke tengah ruangan. Di tengah ruangan itu, terdapat 2 orang mayat tanpa kepala, mayat Annie dan Ellen. Kemudian, John mendekat pelan, lalu menanggalkan mahkota itu dari patung, dan meletakkannya di atas kepala Peter. John berkata, "Kami menyingkir tubuh wanita untuk mengengkangmu. Sekarang kamu bebas, Paimon. Satu dari 8 raja neraka. Kami telah menyiapkan tubuh ini untukmu." Mereka bersujud. John kembali berbicara. "Kami menghormatimu. Kami menyayangimu. Bawalah kami kekayaan dan pengetahuan seperti yang telah dijanjikan." Hail, Paimon! Peter atau kini Paimon hanya berdiri diam, menatap itu semua, tidak berkata apa-apa, dan film pun selesai. Kadang, luka dalam keluarga tak pernah benar-benar sembuh. Bagaimana jika luka itu bukanlah kebetulan? Bagaimana jika penderitaan diturunkan? Bukan sebagai warisan, tapi sebagai persembahan. Dalam Hereditary, kita tidak hanya menyaksikan tragedi, kita menyaksikan rencana. Sebuah kutukan tak bisa dihindari, sebuah ritual yang terselubung dalam duka, kehilangan dan kegilaan. Di balik kematian nenek, di balik kehilangan Charlie, dan karena Annie, semuanya sudah ditulis. Keluarga Graham tak pernah punya pilihan. Mereka hanya kebagian dari permainan. Permainan iblis tak sabar menunggu tubuh yang tepat untuk naik tahta. Dan ketika mahkota itu akhirnya diletakkan ke atas kepala Peter, semuanya selesai. Tapi bagi kita yang menyaksikan, cerita ini belum benar-benar berakhir, karena warisan sejati mungkin sedang menunggu di rumah kita sendiri. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan penyampaiannya dan penyebutan nama. Dan sampai jumpa di video berikutnya.